Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ibadah yang sangat disyariatkan di setiap waktu dan kesempatan, terkhusus ketika berada di bulan Ramadan, adalah berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, ayat-ayat ini berbicara tentang puasa di bulan Ramadan. Tetapi ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di antara ayat-ayat puasa tersebut berbicara tentang doa, yaitu di dalam ayat yang ke-186. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan ketika hamba-hambaku bertanya tentangku, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan setiap permohonan yang dipanjatkan oleh hamba-hambaku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang doa di antara rentetan ayat yang berbicara tentang puasa. Ini menunjukkan bahwa doa di bulan Ramadan dan ketika seseorang itu berpuasa, maka sangat terbuka luas dan sangat terbuka untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita melihat di dalam hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi da'watun la turad." Bagi orang yang berpuasa ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dalil-dalil ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu berpuasa, maka berdoa sangat ditekankan, terlebih ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Dan di antara cara agar doa kita semakin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mentauhidkan Allah dan menghindari perbuatan syirik, maka ketika dia berdoa, insya Allah doanya termasuk doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya kita harus memahami bahwa doa termasuk ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah.
Dan di antara syarat agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, harus memiliki niat yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Maka seseorang yang melakukan praktek kesyirikan, yang mempercayai perkataan para dukun, paranormal, ketika orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya termasuk doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita setiap harinya di dalam sholat kita membaca surat Al-Fatihah. Di antara ayat surat Al-Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, wahai Allah Subhanahu wa taala. Didahulukannya kata iyyaka menunjukkan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita itu beribadah, kita itu meminta, kita itu memohon hanya kepada Allah. Dan seseorang di dalam hidupnya ketika dia beribadah, ketika dia memohon ada Tuhan selain Allah, berarti dia sedang melakukan kesyirikan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Ayu dzambil a'zam? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu menjadikan Allah sebagai tandingan, sementara engkau mengetahui yang menciptakan dirimu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dia meminta, memohon, kemudian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia mengetahui bahwa yang menciptakan dirinya adalah Allah. Berarti orang ini sedang melakukan perbuatan kesyirikan. Ketika seorang hamba atau seorang muslim ingin doanya dikabulkan oleh Allah, maka dia harus menghindari perbuatan syirik. Dia harus betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-yaqin. Kita harus yakin, kita harus optimis terhadap doa yang kita mintakan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau yakin bahwa setiap doa yang engkau mintakan, yang engkau panjatkan kepada Allah, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan di dalam berdoa itu sangat penting. Seseorang ketika berdoa, dia harus yakin, ya. Jadi keyakinan ketika berdoa itu sangat penting. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini adalah sebuah jaminan dari Allah bahwasanya Allah mengabulkan setiap permohonan yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya, yang dimintakan oleh hamba-hambanya. Maka seseorang ketika berdoa, dia harus optimis, dia harus yakin terhadap doa yang dipanjatkan kepada Allah. Karena seseorang yang tidak yakin dengan doanya, maka bisa jadi itu termasuk doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Di antara contoh seseorang berdoa, dia sendiri tidak yakin adalah Allahumma gfirli in syi'ta, atau Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku in syi'ta, jika engkau mau. Ya Allah, kasihanilah, ya Allah, berikanlah kasih sayangmu kepadaku in syi'ta, jika engkau mau ya Allah. Atau dia meminta kelapangan rizki, ya Allah, berikanlah aku rizki, ya Allah, berikanlah aku kelapangan rizki in syi'ta, jika engkau mau ya Allah. Perkataan in syi'ta menunjukkan bahwa orang tersebut tidak yakin dengan doa yang dia panjatkan. Kalau dia sendiri tidak yakin, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan setiap doanya? Maka orang yang berdoa, dia harus yakin bahwa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah adamul istijal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia tidak istijal. Kemudian sahabat bertanya, wamal istijal ya Rasulullah? Apa yang dimaksud istijal? Yang dimaksud istijal adalah dia banyak berdoa, dia banyak mengangkat tangan, dia banyak meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tarakat doa, dia meninggalkan doa. Dia marah, tidak lagi mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia merasa sudah banyak berdoa, sudah banyak mengangkat tangan, tetapi tanda-tanda doa itu tidak tampak. Sehingga dia putus asa dan meninggalkan doa. Ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut tergesa-gesa terhadap doa yang dimintakan kepada Allah. Ketika dia berdoa, dia tergesa-gesa ingin melihat sesegera mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tergesa-gesa dalam berdoa, ingin cepat melihat doanya dikabulkan, ini termasuk di antara doa yang mungkin tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika kita berdoa, kita jangan istijal. Kita serahkan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan, ada 3 hal yang terjadi dalam doa seseorang. Fa imma ayyu ajjala lahu fid dunya, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa tersebut ketika dia masih hidup, ketika dia ada di dunia ini. Dia melihat doa tersebut. Ketika di dunia dia melihat doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Atau yang kedua, wa imma ayyudakhira lahu fil akhirah.
Allah Subhanahu wa taala simpankan doa tersebut. Allah tidak kabulkan doa tersebut di dunia, tetapi Allah nanti memberikan ganjaran yang luar biasa di akhirat. Atau yang ketiga, wa imma ayyukaffiru anhu min dzunubihi biqadri ma da'a. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya di dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukannya. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seorang muslim berdoa kepada Allah, dia jangan tergesa-gesa. Bisa jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah kabulkan dalam 3 hal yang tadi. Bisa jadi Allah kabulkan di dunia, atau Allah Subhanahu wa taala simpan di akhirat, atau Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut disebabkan karena doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah mengkonsumsi makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita agar ketika kita makan, maka makanlah sesuatu yang baik yang Allah rizkikan kepada kita. Jadi ketika seseorang ingin doanya dikabulkan oleh Allah, dia harus memperhatikan makanan yang dia konsumsi. Pertama, dari sisi zatnya harus halal. Yang kedua, dari sisi cara mendapatkannya juga harus dengan cara yang halal. Ketika seseorang mengkonsumsi yang halal, kemudian cara mendapatkannya juga dengan cara yang halal, insya Allah ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika dia dalam keadaan berpuasa dan di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap kita yang memiliki keinginan, yang memiliki hajat, yang memiliki doa, dan doa tersebut dipanjatkan di bulan suci Ramadan ini, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.